Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua dalam PDKT Online pada hari ini. Saya rindu semua kita senantiasa berada dalam kondisi yang baik. Sekalipun apabila ada di antara kita yang mungkin lagi galau, apa karena pergumulan ataupun mungkin juga karena masalah, saya mau ajak kita semua untuk menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan ataupun pikirkan. Sebelum kita lanjutkan sharing firman Tuhan, mari bersama kita bernyanyi Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan bagi kami sehingga kami boleh sampai di penghujung akhir tahun 2022 ini Tuhan. Dalam segala apapun kondisi yang kami hadapi, kami mau serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, sebab kami tahu kami tidak mampu berjalan sendiri. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Dari setiap firman yang boleh disampaikan, boleh menjamah dan melawat setiap kami yang mendengarkan pada hari ini. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya dan berdoa katakan, Amin. Hari ini, sharing firman Tuhan yang akan saya bagikan berjudul, Bekal yang perlu dipersiapkan menghadapi tahun depan. Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan, di dalam beberapa hari ke depan, kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023, yang banyak orang bilang kalau tahun depan tidaklah semakin mudah, alias semakin sukar jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Bagi saya secara pribadi, setiap tahun atau bahkan setiap hari itu memiliki tantangannya masing-masing. Jika dikatakan hari ini adalah reality, kemarin adalah history, maka besok adalah sebuah misteri. Sebab tidak ada satupun dari kita yang tahu akan hari esok. Maka dari itu, ketimbang kita sibuk terlalu memikirkan atau bahkan sampai khawatir yang berlebihan akan apa yang terjadi tahun depan nanti, lebih baik kita gunakan energi yang sama untuk mempersiapkan bekal yang perlu kita bawa untuk tahun 2023. Agar dalam apapun kondisi yang kita mungkin akan hadapi esok, kita bisa melewatinya dengan baik bersama dengan Tuhan. Amin, saudara.
Bekal pertama yang perlu kita bawa menghadapi tahun 2023 adalah hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebenarnya, hidup bergantung pada Tuhan itu adalah sebuah kebutuhan. Hanya saja, banyak orang yang mungkin sudah tahu namun enggan untuk melakukannya. Kalau kita membaca firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 4 yang berkata demikian, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Di dalam ayat ini, Yesus sang pokok anggur yang benar itu memberikan gambaran tentang ranting yang tidak dapat berbuah jika tidak tinggal pada pokok anggur. Kualitas daripada buah sangatlah ditentukan dari sedekat apa ranting dengan pokok. Karena sari-sari makanan yang dibutuhkan untuk menghasilkan buah diperoleh dari pokok yang menjadi sumber utama penyalur makanan. Dan hal inilah yang menandakan bahwa begitu pentingnya bagi ranting untuk tetap melekat pada pokok dan betapa ranting itu membutuhkan sang pokok. Hari-hari ini kita adalah ranting tersebut dan Yesus adalah pokok anggur kita. Memberi diri untuk tetap melekat dan bergantung kepadanya bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah kebutuhan utama hidup kita karena hanya dengan demikian kita bisa hidup. Di luar Tuhan, tak ada satu hal pun yang bisa kita lakukan seperti yang firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 5b, "Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Bahkan Yesus sendiri pun selama masa pelayanan dunia menunjukkan ketergantungan yang terus-menerus kepada Bapanya di surga. Di saat para pemimpin agama Yahudi meminta Yesus memberikan alasan tentang hal bekerja pada hari Sabat karena dia menyembuhkan seseorang pada hari itu, Yesus menjawab mereka dalam Yohanes 5 ayat 19. Katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Di sini Yesus menyatakan ketergantungannya kepada Bapa. Dan ketergantungan Yesus kepada Bapa memberikan teladan terbesar bagi kita untuk memahami apa artinya menjalani hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Setiap napas yang kita hirup itu merupakan pemberian dari Allah dan Dia ingin hidup kita dipenuhi dengan kekuatan yang daripadanya. Selanjutnya, bekal kedua yang perlu untuk kita bawa adalah selalu lakukan yang terbaik. Kalau kita ngomongin tentang melakukan yang terbaik, sejak awal kita membuka Alkitab, tentu kita akan menemukan bagaimana Tuhan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kita, mulai dari memikirkan segala yang akan Dia kerjakan, bagaimana cara Dia bekerja, serta bagaimana responnya setelah Ia melihat semua yang Ia kerjakan. Kejadian 1 dengan jelas merinci secara berurut-urutan hari demi hari karya penciptaan yang Tuhan Allah kerjakan secara luar biasa di dunia ini, atau yang kita kenal sekarang sebagai langit dan bumi beserta segala isinya. Tuhan Allah sangat mengetahui apa yang akan Ia kerjakan sehingga Ia tahu mana yang terlebih dahulu Ia ciptakan dan mana yang terakhir diciptakan pada minggu penciptaan itu. Lalu kemudian Ia menguduskan semuanya pada hari yang ketujuh. Tuhan telah memberikan teladan bagi kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik dalam hidup. Bagaimana dengan kita? Sebuah ayat firman dalam 1 Korintus 9 ayat 24 berkata demikian, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Semua orang ingin hasil yang terbaik, tapi seringkali ogah untuk melakukan yang terbaik. Tuhan rindu agar setiap kita berhasil dan sukses dalam hidup ini. Namun pada saat yang bersamaan diperlukan kerjasama dari kita untuk melakukan yang terbaik, agar kita bisa dilayakkan untuk memperolehnya. Keberhasilan itu memang bukan datang dari kita, itu adalah sebuah reward dari Tuhan. Namun janganlah kita sibuk untuk terus bertanya kepada Tuhan, "Mana janjimu Tuhan?" Tapi mulailah dengan bertanya padanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Lalu selanjutnya lakukanlah yang terbaik seturut dengan kehendaknya tersebut. Sebagai contoh, di dalam pekerjaan kita sehari-hari, kehendak Tuhan bagi kita adalah bekerja dengan sebaik-baiknya, tanpa banyak mengeluh dan selalu bersyukur. Maka lakukanlah hal tersebut dengan sangat baik. Demikian juga apabila itu pelayanan, maka berikan 100% segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, seperti kata firman dalam Kolose 3 ayat 23. Nanti untuk hasil akhirnya serahkanlah kepada Tuhan. Yang penting kita lakukan dulu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tuhan Yesus telah memaksimalkan segala tugas yang Bapa percayakan kepadanya dengan melakukan yang terbaik. Dia menderita di salib dan menjadi korban tebusan dosa manusia, supaya setiap manusia yang percaya kepadanya menikmati hidup kekal. Sebab itu, pandanglah sebuah tanggung jawab yang kita emban saat ini sebagai kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita.
Muliakanlah Tuhan dengan cara menyelesaikan setiap tugas dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, bekal terakhir atau bekal ketiga yang perlu kita bawa dalam menghadapi tahun 2023 adalah baca Alkitab dan doa tiap hari. Ada satu lirik lagu sekolah minggu yang saya ingat berkata, baca kitab suci, doa tiap hari kalau kita mau bertumbuh. Mungkin tahun ini masih ada di antara kita yang masih bolong-bolong membaca Alkitab ataupun berdoa. Maka menjelang tahun baru ini, mari kita buat komitmen. Sesibuk apapun kegiatan kita sehari-hari, sediakanlah waktu secara khusus untuk membaca, mendengar, dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Sebab firman Tuhan berkata dalam Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebagaimana tubuh jasmani kita membutuhkan makanan setiap hari, begitu pula dengan manusia roh kita harus makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan secara teratur setiap hari. Jikalau kita mau bertumbuh, rindu untuk mengalami kuasa Tuhan dalam pekerjaan maupun pelayanan kita, maka kita pun harus mencintai firman Tuhan. Alkitab itu berisi tentang benih hidup yang kekal dan perkataan serta hikmat Tuhan yang penuh kuasa. Maka dari itu Tuhan berkata kepada Yosua saat ia ditunjuk untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kembali ke poin dari sharing hari ini, bahwa ada 3 bekal yang perlu kita persiapkan menghadapi tahun 2023. Sekaligus ini juga menjadi pesan bagi kita sebelum masuki tahun depan yang masih menjadi misteri bagi kita. Bekal yang pertama adalah hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bekal yang kedua adalah selalu lakukan yang terbaik. Dan bekal yang terakhir, baca Alkitab dan doa tiap hari. Kiranya sharing hari ini bisa memberkati kita semua. Dan selamat tahun baru 2023 bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada akhir tahun ini, mari bersama kita nyanyikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau serahkan tahun depan dalam tangan Tuhan. Dalam apapun kondisi yang kami hadapi, kami mau yakin dan percaya segala perkara dapat kutanggung.
di dalam Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk meminta kekuatan dan hikmat yang daripada-Mu, agar setiap daripada kami boleh berhasil senantiasa dalam apa yang kami kerjakan. Kami juga pada hari ini mau berdoa untuk setiap saudara maupun kerabat kami yang masih ada dalam pergumulan. Biarlah kiranya mereka boleh menerima jawaban atas setiap pergumulan mereka tepat dan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita buka hati dan angkat tangan kita untuk berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat tahun baru 2023. Sampai jumpa tahun depan.